saya ragu Pak Ya. Ketua ya kan. Ini dari dulu kita dari kena pandemi diimbau, Ya. himbau apa kurangnya himbauan pemerintah? Ya, betul. Tapi bukan makin turun, makin naik gitu. Ya. Merubah budaya memang tidak semudah yang kita bayangkan ya, Pak. Tapi budaya berkumpul itu budaya yang harus cuci tangan, harus pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Julkarnain Kadir di Cakap Lepas. Adapun topik kita hari ini adalah belajar daring ataupun belajar jarak jauh mulai membosankan. Dan topik ini sengaja kami angkat. Beberapa orang ya kami mengadakan survei kecil-kecilan, baik itu orang tua, anak murid, dan beberapa guru sudah mulai menyatakan bosen gitu. Apalagi anak-anak yang sudah hampir 7 bulan, 8 bulan tidak bertemu lagi, tidak bersosialisasi lagi dengan teman-temannya, sampai mereka bertanya sampai kapan belajar lewat daring ini. Dan yang paling penting, belajar lewat daring ini tidak semaksimal belajar secara langsung, ya kan? Kadang-kadang ada hambatan masalah pulsa, masalah HP rusak, masalah sinyal, ya kan? Jadi untuk itu kami mengundang dengan topik belajar daring mulai membosankan ini adalah Dr. Muhammad Sapei. Beliau adalah Ketua PGRI Riau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar sehat, nih? salam jumpa. Salam jumpa di Cakap Lepas. Cakap Lepas ya. Di Cakap Lepas. Ini Pak Dokter, jadi dari topik kita ini ya kan, gimana PGRI melihat situasi pandemi Corona yang sudah 8 bulan ini? Sudah itu dengan kegiatan belajar mengajar. Ini kan, ini dari tingkat yang paling kecil sampai mahasiswa kan sekarang. Belajar lewat daring. Dan beberapa survei kita kecil-kecilan, kita tanya sama orang tua juga, sama guru, sama anak. Ini kayaknya mulai apalah masalah pembelajaran daring nih. Mereka minta, ya kalau bisa masalah COVID-19 ini cepat berakhir. Kalau bisa juga situasi COVID-19 ini, ya cobalah diadakan pembelajaran secara langsung, tapi juga diatur protokol kesehatannya. Nah, gimana menurut PGRI Riau, menurut Pak Dr. Muhammad Sapei melihat ini? Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat penikmat kegiatan Cakap Lepas, ya. Dan juga di tokoh senior kita juga nih, yang sekarang lagi audiensi dengan saya. Terima kasih sudah mengundang di Cakap Lepas. Ya. Topiknya memang sangat bagus sekali topik ini. Tapi mungkin apakah membosankan atau menyusahkan. Jadi ini ada dua hal yang harus kita pahami. Kita mulai daripada postur bahwa mulai Maret tahun 2020 dengan terjadinya wabah besar-besaran di dunia ini, kita harus paham bahwa tidak ada satupun negara yang siap dengan keadaan ini. Tidak ada satupun negara. Malahan kalau ada negara yang siap, malahan negara lain curiga, wah ini virusnya dari negara ini nih ya. Jadi tidak ada satupun yang siap. Eropa dengan teknologi yang luar biasa, ya Amerika juga punya teknologi luar biasa, dan juga beberapa negara Asia yang maju teknologinya juga mempunyai permasalahan terhadap pandemi ini. Jadi ini dari latar belakang mengapa seluruh dunia atau seluruh negara itu tidak siap sebenarnya. Dan seluruh dunia belajar lewat daring? Ya, pastinya. Bukan hanya Indonesia aja ya? Indonesia. Ya, terus. Tapi ini terus berjalan. Ada proses-proses sebenarnya, ya kita sebenarnya sudah sangat maksimal saya kira untuk melakukan ini.
hal yang dilakukan pada fase pertama itu ada 3 bulan pertama itu penyesuaian dalam proses pembelajaran. Jadi memang ada kendala-kendala yang seluruh komponen kehidupan itu harus memberanikan diri melakukan penyesuaian. Baik itu dengan skala ekonomi, skala kegiatan keagamaan juga, dari segala kegiatan pendidikan, perkantoran segala macam itu masih dalam postur menyesuaikan 3 bulan fase pertama itu. Jadi sekitar bulan Maret sampai bulan Juli Agustus itu fase pertama itu dilakukan. Fase pertama ini dalam sektor dunia pendidikan biasanya dengan bertatap muka kita say hello dulu dengan bagaimana jauh dari siswa ya, dari peserta didik. Guru yang tidak biasa berada dalam kelas virtual diminta untuk segera masuk dan membuat kelas virtual ya. Jadi makanya juga kelas-kelas virtual ini makin ramai, dan dari awal ya, kalau misalnya tadi ada dasar survei kecil-kecilan, nah ini luar biasa nih survei kecil-kecilan. Dari survei juga mengatakan bahwa dari yang tidak paham dengan teknologi pembelajaran jarak jauh dengan sebuah skema kelas virtual, itu 3 bulan pertama maksimal, sebetulnya sangat maksimal sekali. Tidak bisa, belum bisa membuka kelas dari virtual, sudah beberapa produk-produk juga yang teknologi jarak jauh ini diperkenalkan dan sudah dapat. Ada yang dari Zoom Meeting, Google Meet, dan seluruhnya itu kan produk-produk yang sebenarnya sudah mulai terbiasa di 3 bulan pertama. Lalu setelah 3 bulan pertama ini sudah terbiasa, ya dalam fase kedua ini adalah fase di mana sebenarnya teknologi itu menjadi alat, bukan menjadi sebuah sistem sebenarnya. Menjadi alat, di mana alat inilah yang dapat menghantarkan transfer knowledge. Ya, mentransfer keilmuan. Bedanya hanya ya, yang biasa kita tatap muka, lalu yang sekarang sudah virtual. Ya. Ada materi-materi ajar sebenarnya yang harus juga berteknologi. Jadi ada konten-konten yang harusnya dipahami, karena ini adalah transfer knowledge yang terkadang posisi di fase kedua. Kalau kami lihat ini adalah fase kedua sebenarnya. Bagaimana materi-materi ajar itu juga dapat dipahami walaupun dalam cara virtual. Itu lagi yang menjadi kekuatan. Ini tidak terlepas dari SDM sebenarnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada pola sekarang, kalau gurunya dulu sudah juga berada dalam pandemi, mungkin tahu keadaan seperti ini. Cuma permasalahannya adalah pengalaman dan inovasi yang masih harus diperkuat oleh SDM. Dan juga kita selalu dari pengurus besar PGRI dan juga sampai ke bawah menginginkan adanya guidance sebenarnya. Ya, guidance dari mana? Guidance dari pusat, ya, artinya dari kementerian, bahwa kalau skala ukurnya adalah kurikulum biasa, itu tidak akan pernah tercapai dalam standar-standar masa pandemi ini. Jadi ada kurikulum yang memang berbeda dia, karena guru otomatis itu akan lebih mengacu kepada standar apa yang diminta oleh kurikulum. Kurikulum apa tuh, Pak? Ya, kurikulum kalau sebelumnya apa? Kan kurikulum yang ada di pemerintah. Sedangkan keadaan sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi kita minta ada guidance-nya tentang bagaimana kurikulum di masa pandemi ini seperti ini loh gitu. Nah, itu yang lagi sekarang harus dimaksimalkan ya, agar ketercapaian apa yang dilakukan oleh guru-guru kita itu juga bisa diukur ya. Nah, soal apakah ini membosankan atau tidak ya, tentu kita lihat juga skala-skala ukurnya. Apakah kegiatan-kegiatan ini membosankan dari apakah dari kebiasaan? Ya. Karena kan kebiasaan kita berada dengan tatap muka, ya, siswa sosialisasi sama teman-teman, dan tidak lagi melihat gurunya secara nyata. Ya mungkin mungkin dari faktor itu ya. Tapi kalau dari faktor apakah materinya kualitas gimana, Pak? Kalau menurut menurut PGRI ada standar-standar itu yang kita bilang, ada standar-standar tujuan pembelajaran itu yang tercapai ada. Dan itu banyak sekali. Tapi kalau untuk dalam pola-pola, contoh misalnya eksperimen, vokasi segala macam, itu kan perlu penguasaan motorik yang lebih. Tapi kalau berpikir kita tentang
daya ingat dan segala macam itu tidak terlalu berpengaruh signifikan. Tapi kalau sudah motorik, contoh misalnya ada siswa harus bereksperimen, harus memakai labor ya, walaupun ada virtual lab sekarang ya, yang diinovasi terus oleh guru, dan kita juga sangat bangga guru-guru kita terus ya berinovasi ya kan. Di awal kan juga ada ada sebuah sanggahan ke kita bahwa wah guru nggak ngajar makan gaji buta gitu ya, padahal tidak. Ini juga berpikir terus bagaimana transfer knowledge ini. Tujuannya kan ini transfer knowledge ini dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum ahli bisa menjadi ahli, ini terus ya dikembangkan. Kira-kira Pak Dokter, apa kendala di virtual ini bagi guru, kalau yang PGRI dengar ya, bagi guru, bagi murid, bagi orang tua? Ya. Apa kendala? Kalau dari guru ya kita harus upgrade terus kemampuan SDM-nya. Upgrade bagaimana mengisi atau membuat konten-konten ini berada dalam zona virtual juga. Ya karena kita tidak tahu nih. Nah, kendalanya apa bagi guru? Ya kendala di saat mengadopsi SDM mengadopsi bagaimana mengadopsi konten-konten ini menjadi sesuatu yang virtual juga. Jadi tidak tatap muka. Virtual dan menarik juga. Iya, harus tidak menarik juga, tidak membosankan juga. Jadi poster-poster ini dan yang paling penting sebetulnya selain membosankan bahwa nilai ukurnya juga siswa juga paham ya. Kalau buat guru kendala lain seperti biaya, peralatan untuk virtual itu sudah semua, di tackle semua sama sekolah atau pemerintah. Ya kalau untuk ini kan kalau memakai virtual pembelajaran jarak jauh tentu sarananya adalah termasuk juga tadi pemakaian internet ya. Memang sudah diakomodir oleh pemerintah, cuma kan bukan hanya sebatas itu ya. Di Bosda, ya ada di Bos ada, dan juga siswa juga diberikan sebenarnya. Oh, dapat juga ya, siswa juga diberikan. Siswa yang mampu atau siswa semuanya? Ini pada poster semuanya. Semuanya. Jadi satu siswa itu dapat berapa? Kalau untuk kuota ya? Ya, dia ada beberapa teknis ya, ada yang dari SD sampai dari TK ya, dari TK juga sampai ke perguruan tinggi. Cuma kan kita tidak hanya berada pada poster itu, ada juga daerah-daerah aksesnya juga tidak dapat internet ya. Jadi ini harus banyak kita berbenah. Dan yang paling penting itu sebenarnya kita juga harus berpacu juga dengan keadaan-keadaan seperti ini ya, dan ini adalah sebuah evaluasi, dan sampai sekarang juga dalam skenario evaluasi itu banyak sih evaluasi yang sudah diberikan. Tapi kalau untuk guru, evaluasi yang paling utama dari PGRI, kalau PGRI melihatnya apa gitu, dalam masa pandemi ini dengan sistem daring ini? Ya kalau sistem daring yang dilakukan ini kan suka dan tidak suka harus dilakukan karena memang membuka sekolah atau mengadakan pembelajaran tatap muka ya ini sangat riskan karena akan membentuk atau mengadakan suatu tempat klaster baru. Apalagi ini di daerah zona yang memang ada siswa, ada guru, dan ini harus diproteksi dengan benar. Ya pada dasarnya kelemahan-kelemahan itu pasti menjadi sesuatu yang harus terus dievaluasi. Apa kendalanya yang paling utama apa? Kadang-kadang sinyal gitu, bukan peralatan. Kalau kita lihat ya peningkatan SDM-nya ini belum terlalu matang. Buat guru-guru ya. Kita harus terus cara mengajar lewat virtual. Ya, gitu. Harus yang dikasih terus. Ya kan? Bagaimana kalau dari awal kan sudah kita sampaikan bahwa fase pertama itu penyesuaian. Penyesuaian bagaimana? Lalu ini sebetulnya sudah berada pada fase harusnya sudah mulai ada peningkatan terhadap kinerja guru. Bagaimana mengemas materi ajar itu dan mengadopsi materi itu dengan teknologi virtualnya. Nah, ini yang harusnya kita pressure cepat. Kalau materi udah nggak ada masalah. Ya biasa. Kalau di dalam kurikulum misalnya, nggak ada masalah. Nggak ada yang kurang gitu dalam daring ini. Ya makanya kalau untuk guidance ya kita juga minta evaluasi juga guidance-nya, artinya tidak lagi pada tujuan yang masa normal ya. Ini masanya kan sudah masa yang banyak keterbatasan terhadap itu ya. Ini lagi kita minta juga agar skala ukurnya juga ya kalau kita anggap normal itu sangat tinggi sekali ya, ini posisinya juga harus kita maklumi gitu. Ya, terus kalau kendala murid
kalau Ketua PGRI tahu apa? Yang dengar-dengar selama ini dapat laporan dari para guru lah. Ya, siswa ini kan kalau teknologi rata-rata orang ini udah tahu. Begini, dalam perkembangan ya kalau di guru sendiri, di pendidik sendiri itu ada melihat bagaimana perkembangan peserta didik mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat perguruan tinggi. Kalau upaya-upaya memakai teknologi itu untuk tingkat perguruan tinggi dan tingkat menengah itu rasanya tidak terjadi masalah yang sangat signifikan. Kalau SMP, ya, SD, ini SD sudah daring juga ya? SD? Iya, iya. Wow. Jadi kalau untuk dasar, ya pendidikan dasar, kita melihat ada yang harus dilakukan adalah bagaimana kalau di dasar itu tidak bisa langsung antara guru dengan siswa karena memang jadi mesti ada orang tua. Ada orang tua yang juga mengadopsi, makanya karena kan pemakaian teknologi ini tidak sampai ke sana selama ini ya. Tapi mungkin ya itu bisa jadi ini laku penyesuaian bagi siswa juga beberapa bulan ke depan juga harus terus dimaksimalkan. Ini yang bikin merepotkan orang tua ya makanya. Tapi khususnya di tingkat SD sama SMP ya. Ya, dasar ya. Kalau SD SMP itu kan kita pendidikan dasar. Dasar ya. Jadi kalau yang SMA SMK pendidikan menengah, universitas dan segala macam itu perguruan tinggi. Dan wajib orang tua mendampingi waktu anak masa belajar daring itu. Ya seharusnya ya bagi yang dikira memang belum pas dalam pemakaian teknologi ya seharusnya wajib. Ya. Tapi kalau tidak ya tetap orang tua mendampingi ya. Iya, harusnya seperti itu. Ya, kalau untuk orang tua sendiri kendalanya? Ya kalau orang tua tentu yang biasa dengan kesibukan sehari-hari jadi bertambah ya. Tapi pada postur yang kami sampaikan tadi, pada postur ini setelah kita lihat evaluasi yang paling dekat saja dalam kehidupan kita itu untuk konturnya pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi itu tidak bermasalah sih. Orang tuanya bisa juga explore pada kegiatan-kegiatan biasanya. Tapi kalau pendidikan dasar ini ya memang selain ada kegiatan sehari-hari ya juga terus mencoba mendampingi. Jadi memang ini seluruh komponen juga harus sama-sama berbuat. Ya, jadi kalau dulu kan selama ini pendidikan ini ibarat diberikan saja kewenangannya kepada guru. Ya, tapi sekarang karena di rumah ya semuanya bukan hanya saja faktor pembelajaran ya. Di saat di rumah ya bisa saja mungkin dilakukan pembelajaran jarak jauh, tapi siswa juga dilihat oleh orang tuanya memang dari bisa fokus ya. Kira-kira kendala lain lah yang sangat yang suka mendapat laporan PGRI apa tentang virtual ini? Ya kendala maupun yang lain-lain lah yang sangat penting, sangat urgent gitu. Khususnya di Riau ini. Apa permasalahannya? Pemerintah Provinsi Riau pada dasarnya kami sudah lihat bahwa ada upaya-upaya untuk mencoba memperkuat ya dari pola fase pertama tadi mensosialisasikan bagaimana pembelajaran jarak jauh, yaitu dari sektor struktur kedinasan dan juga mungkin dari pengawas-pengawas sekolah juga turun ke sektor-sektor pendidikan seluruh Riau. Dan fase kedua ini yang paling penting adalah menurut kita banyak juga yang melaporkan ke kita bagaimana mengupgrade tadi. Makanya sebaiknya adalah memang pola-pola peningkatan kompetensi bagi guru yang selama ini, kalau dulu kan guru di kampus dengan keadaan dulu calon guru atau pernah belajar menjadi seorang guru kan tidak ada terfikir untuk bervirtual ini. Dengan bervirtual ini ya sekarang juga harus ditingkatkan, upgrade lagi pendidikannya. Dan itu yang paling penting sekarang ini. Jadi kita tidak boleh lagi anggaplah pada fase pertama kemarin kita lebih banyak pertemuan langsung ya. Ya, dalam posisi itu sekarang harusnya banyak kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi itu harus dilakukan untuk pelaksanaan virtual. Dan kita juga tidak tahu nih sampai kapan. Ya, sampai kapan keadaan ini. Pak Dokter, kalau kita melihat dari sisi kualitas ya kan. Nih kalau menurut pandangan dari PGRI ya kan, berkualitas mana? Langsung apa virtual ini?
bagi murid-murid kita ataupun mahasiswa kita ini? Ya. Kalau sisi kualitas lah. Untuk setelah pandemi ini hingga saat hari ini ada gitu, itu evaluasinya belum bisa kita katakan bahwa apakah ini berkualitas atau tidak. Karena dalam evaluasi pendidikan itu banyak faktor yang harus dievaluasi ya. Tapi yang jelas kurikulum tidak tidak hilang ya. Memang ada acuan-acuan teknis baru yang harusnya kita perkuat saja ya, kita perkuat saja. Tetapi itulah yang sebetulnya kita harapkan, bagaimana kita cepat transformasi. Jadi guidance resmi dari pemerintah enggak ada. Secara teknis ya ada beberapa, tapi kita inginnya satuan sebuah pendidikan itu kan sering dilihat dari seberapa besar tujuannya dalam bentuk kurikulum ya. Nah, itu selalu akan dilihat ya. Tetapi ya kita tetap juga harus tidak boleh menunggu sebenarnya, karena ini kan hari demi hari kan terus berjalan nih. Apa yang bisa dilaksanakan. Dalam postur PGRI sendiri itu sebetulnya dapat kami sampaikan, PGRI juga secara organisasi bertransformasi terhadap teknologi, mulai dari awalnya bagaimana ada sebuah pernyataan tentang 4.0 ya, tentang teknologi 4.0 dan sampai masa pandemi. Sebenarnya transformasi inilah yang kita adopsi, bagaimana organisasi ini juga ikut ambil bagian dalam memperkuat, pertama itu perlindungan profesinya guru, yang kedua memperjuangkan kebutuhan guru, ya, ada sandang, pangan, papan di situ untuk memperkuat itu, dan yang ketiga ada peningkatan kompetensi. Jadi ada 3 provisi. Terus kalau kita lihat dari sisi virtual ini ya, kira-kira perlu nggak kita guru sebanyak ini lagi? Seandainya virtual ini kita teruskan. Ya. Perlu nggak? Tenaga guru, dan perlu nggak gedung sebesar-besar itu lagi untuk sekolah? Kalau memang kualitasnya bagus ya kan, apa bagus gitu ya kan? Kalau guru butuh dan tidak butuh ya kita akan lihat bagaimana pola rekrutmen dan jumlah siswa serta berapa yang harus disediakan oleh pemerintah. Dan dapat kami sampaikan juga nih, kebetulan dapat sampaikan seperti ini, sebetulnya Riau sendiri itu tahun depan itu akan terjadi krisis guru SMK malahan. SMK ya? Ya, jadi guru vokasi ini banyak yang pensiun. Menurut data kita seperti itu, ya harusnya. Dan kita juga memproduksi. Kekurangan berapa? Kira-kira hampir 200 lebih nih sebetulnya. 200 orang? Ya, 200 orang untuk lebih. Riau? Ya, untuk Riau. Di SMK ya? Ya, di SMK. Jadi, kalau di SMA umum? Itu belum kita analisis. Tapi ini karena gini, ada yang pensiun, terus kendalanya adalah bahwa sebenarnya wadah produksi guru SMK juga tidak ada di Riau. Itu permasalahan. Jadi yang guru-guru SMK itu nggak ada sekolah kejuruan tidak ada. Artinya EKIP yang memproduksi SMK adanya di provinsi sekitar kita saja, cuman di Riau tidak ada. Di Riau belum ada ya? Apa contohnya Pak? Ya misalnya guru teknik mesin gitu, guru tata busana ya, guru di Undri, di apa-apa nggak ada? Tidak ada. Jadi inilah yang paling penting bagi kita. Sebetulnya kalau macam yang tamat SMK, SKKA itu nggak bisa dia jadi guru. Dia kan harus punya kemampuan untuk mengajar ya, jadi ada micro teaching segala macamnya. Ya jadi pada dasarnya ini harus kalau pertanyaannya apakah guru tidak dibutuhkan, ya kalau menurut kami guru sangat dibutuhkan sampai kapanpun ya. Gitu ya. Walaupun dalam masa pandemi. Iya, jadi buktinya kita masih kekurangan guru nih sebetulnya. Kekurangan guru ya. Kekurangan guru. Baiklah saudara, ya kita break sebentar dan tetap di Cakap Lepas. Ya, jumpa lagi kita di Cakap Lepas bersama Ketua PGRI Riau, Dr. Muhammad Sapei. Pak Sapei, Pak Dokter,
Kira-kira kalau menurut Pak Dokter ya kan, kalau misalnya ini kan udah lama kita, hampir 8 bulan ya, pandemi corona ini ya kan. Kira-kira ada nggak pemikiran ya kan? Ini kan kita takutkan misalnya pandemi ini nggak berakhir-akhir ya kan? Sudah tuh apa namanya obatnya ataupun vaksinnya belum ketemu ya. Sampai kapan ini begini? Sampai kapan gitu? Apa ini seterusnya? Apa udah nggak dipikirkan? Kalau misalnya ada suatu daerah yang sudah hijau, sudah ini ya kan, yang istilahnya COVID-19-nya itu sudah sangat menurun, apa tidak berani gitu? Dunia pendidikan mengambil sikap untuk belajar seperti biasa. Kalau sesuai dengan strukturnya yang ada, tentu apakah diizinkan dengan tidak itu kan kewenangannya pemerintah. Tentu dengan evaluasi yang sangat matang sekali. Kenapa? Karena dulu di saat pandemi ini hadir, yang dinyatakan tutup duluan itu adalah dunia pendidikan. Artinya dalam sektor tatap muka bukan tutup pendidikan ini dalam tidak belajar, tidak ya. Artinya belajar dari rumah itu sektor pendidikan dulu, baru yang lain termasuk masjid dan segala macam. Dan ini angsur-angsur sebenarnya sudah mulai ada upaya, tapi tetap dalam evaluasi. Kan sebaiknya memang sudah ada juga beberapa permodelan yang dilakukan, diadakan simulasi bagaimana mulai masuknya siswa sampai ke pulangnya siswa belajar. Dan sebetulnya yang suasana di sekolah itu kan sebenarnya mirip sekali dengan suasana di rumah. Ada masanya yang budaya itu berkumpul ya, guru bisa berkumpul juga. Jadi itu yang sedangkan itu yang dibatasi sekarang ya. Tapi pada dasarnya kalau seandainya memang ini mau juga dilaksanakan, tetap pemerintah siap, PGRI gimana? Ya PGRI harus siap juga dengan daya dukung yang ada. Maksudnya PGRI bisa nggak menjamin bahwa pihak sekolah, pihak orang tua, pihak murid itu betul-betul bisa menjaga protokol kesehatan? Himbauan itu pasti pasti pada postur himbauan. Nah, kalau himbauannya saya ragu Pak Ketua ya kan. Ini dari dulu kita kena pandemi diimbau apa kurangnya himbauan pemerintah? Betul. Tapi bukan makin turun, makin naik gitu. Merubah budaya memang tidak semudah yang kita bayangkan memang. Nanti budaya berkumpul itu budaya yang harus cuci tangan, harus pakai masker juga. Maksud saya begini, kalau bisa kan PGRI memberikan advice kepada pemerintah ya bersama guru-guru lah. Kalau misalnya guru, murid, ya kan, sama orang tua bisa menjamin gitu loh situasi COVID-19 ini, ya kan, bahwa kami menjaga protokol kesehatan gitu supaya tidak begini lagi lah, tidak. Artian protokol kesehatan itu kan nanti akan juga mengaruh ke budaya, mencuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun, itu kan budaya. Kan dan yang harus kita lakukan dulu membiasakan budaya, karena kebiasaan budaya itu udah hasil dari kebiasaan. Masa 8 bulan ini kita tidak biasa lagi begitu? Iya, sedangkan himbauannya ada juga belum terbiasa, ada juga yang bahasanya masih ngeyel, apalagi dalam postur dunia pendidikan ya. Juga kita membiasakan dulu dalam posturnya juga harus memastikan itu ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi PGRI takut juga misalnya ngambil sikap. Tidak pada postur itu. Artinya bagi PGRI sendiri ini kan sektor guru sektor gurunya, bahwa ada upaya perlindungan harusnya memang juga di situ. Sebelum sekolah dibuka ya harusnya dilakukan upaya-upaya. Itu yang harusnya kita maksimalkan dulu. Setelah itu ya kalau kebijakannya harus buka ya kita sudah siap. Misalnya contohnya guru dalam melakukan upaya kalau di sektor kehidupan biasanya itu garda terdepannya adalah dokter dan perawat ya. Kalau di sekolah kan ada pembina UKS yang rata-rata kan jadi guru. Simulasi ini udah pernah dicoba nggak? Kalau PGRI sudah lakukan simulasi ini. Waktu itu di SMA dan SMK PGRI. Kita sudah lakukan simulasi. Terus gimana? Bisa? Dalam skala terbatas bisa saja dilakukan. Cuma kan ini belum jadi kebijakan pemerintah gitu. Soalnya bukan apa Pak Ketua. Saya beberapa kali ya kan, saya melihat ternyata ada beberapa SMA tapi swasta ya,
sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung loh. Ya, muridnya datang, gurunya ngajar. Ya, saya heran juga. Ya kan, saya sidak ada dua tempat, saya tanya, loh kok bisa? Saya bilang, loh kami dapat izin Pak, dan kami memperlakukan protokol kesehatan secara ketat katanya. Biasanya jumlah murid misalnya 40 satu kelas, sekarang 20, dan mungkin ada 2 tahap gitu. Ya kan, dan kalau nggak salah hari-hari tertentu apa. Jadi orang tuh sudah mulai juga gitu. Ini gimana? PGRI tahu apa enggak ini? Iya, kalau pada pernyataan sikap pemerintah itu kan belum ada. Belum ada ya. Resmi, jadi kita juga baru informasi, artinya sikap pemerintah apakah? Tapi ada Pak. Ya, saya meninjau langsung. SMA swasta. Ya. Dan saya terkejut, ya kan. Jadi tahu saya orang daring semua ini ya, bisa jadi langsung ini. Ada pola-pola. Tapi dia dapat izin katanya. Daring dan semi daring, luring. Ya, artinya ada juga guru yang datang. Artinya tetap melakukan upaya. Tidak pun bisa daring, guru ada juga datang ke rumah ada. Ya, datang ke rumah dan siswanya mungkin tidak belajar ya, tapi mungkin menjemput. Tugas bisa saja itu dilakukan. Tapi upaya-upaya ini kita tidak boleh berhenti sebenarnya. Terus saja melakukan upaya, tapi dalam batasan-batasan ya memang keadaan pandemi ini kita juga harus, kalau dulu bahasanya adalah berdekatan dengan pandemi ini, ya ini harus dilakukan juga gitu. Banyak hal. Terus pihak guru sendiri gimana Pak? Senang apa enggak sekarang? Ya guru misalnya terus begini, daring ini. Kita dalam pengen juga ada macam murid-murid yang lain tuh pengen sosialisasi, pengen ketemu temannya seperti biasa-biasa dulu lah, seperti sebelum pandemi. Ya pastinya kalau kita kan merindukan suasana-suasana yang biasa. Yang biasa. Tapi kalau dapat kami sampaikan juga ini porsi guru di Riau dalam masa pandemi ini terus sebenarnya meningkatkan upgrade kemampuan. Ini kami informasikan juga bahwa guru-guru kita, beberapa guru kita di Riau ini membuat sebuah kemajuan yang luar biasa, bisa memperkuat kemampuan kompetensi pembelajaran itu buat startup ya. Startup ini yang berkemungkinan bulan depan akan diluncurkan oleh Pak Presiden. Jadi aplikasi ini maksudnya buat guru kita dari Riau. Ya, internal guru, seluruh guru di Riau untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kebutuhannya dan juga melindungi profesinya. Jadi ini akan diluncurkan pada puncak HUT PGRI juga nanti di Indonesia ini. Jadi produk produk guru di Riau ya. Di Riau ya? Iya, di Riau. Jadi satu-satunya produk dari provinsi yang akan diluncurkan oleh PB PGRI melalui acara ada dengan Pak Presiden nanti. Pak Presiden nanti. Ya. Ini buatan guru di Riau. Di Riau. Guru mana itu Pak kalau boleh tahu? Ada beberapa SMK ya, ada beberapa juga dari perguruan tinggi juga ada. Oh, jadi sama-sama bikin kolaborasi ya, artinya. Dan itu bisa digunakan nanti untuk Indonesia. Untuk Indonesia, dipergunakan untuk Indonesia. Jadi tanggal 28 depan, dan kita di PGRI kita coba rangkul itu menjadi sesuatu kekuatan besar, dan ini salah satu upaya memperkuat juga SDM. Kami garis bawahi bahwa yang paling penting ini sekarang adalah SDM, bukan lagi pada faktor penyesuaian, tapi peningkatan SDM-nya yang harus dilaksanakan. Nggak, saya kembali lagi masalah mulai bosannya orang tentang sekolah daring ini ya kan. Nggak, dari pihak guru sendiri bagaimana yang Bapak dapat laporan? Ya, istilahnya dia pengen daring nih terus atau gimana? Ya, kalau ditanya dengan bagaimana kebiasaan, tentu pasti dia pengen jumpa juga ya, pengen langsung ya. Jumpa. Tapi kalau ada skala terbatas, mungkin guru dengan guru mungkin bisa saja tidak jumpa di sekolah, jumpa di mana bisa aja sih. Cuma bagaimana suasana biasa di sekolah itu belum diizinkan dan juga belum didapatkan dalam postur itu. Ini bukan apa-apa nih Pak Ketua PGRI. Saya tinggalkan di Pandau. Jadi saya lihat juga di perekonomian di seputar UIR itu Pak, mati Pak. Gara-gara mahasiswa UIR ini tidak kuliah. Iya. Iya, jadi mati semua Pak. Jadi saya udah tanya gitu, tukang cukur, tukang apa, gimana waktu masa kuliah mau kamar kos kosong, apa kosong. Jadi memang berdampak sekali dengan ekonomi ya kan. Jadi pandemi ini padahal saya lihat mereka itu, saya bilang kalau misalnya mahasiswa ini dibuka kembali, disekolahkan kembali, saya bilang orang ini, kalian siap nggak misalnya menjaga protokol kesehatan di tempat kalian berjualan? Ya, siap katanya.
pasti kami akan buat itu peraturan itu supaya mahasiswa tidak terkena apa gitu. Jadi itu banyak dampak. Ya, pandemi COVID ini seluruh komponen sebenarnya, seluruh kena komponen imbas, semua kena imbas. Sekolah yang tidak buka, kantin sekolah juga habis ya. Artinya benar. Banyak hal yang harus kita pahami dan inilah mungkin upaya-upaya kita juga tidak boleh berdiam diri juga ya. Artinya banyak yang dilakukan. Ada beberapa tempat saya juga lihat ada biasa buka kantin sekolah, dia sekarang jualan online ya. Jadi memang semuanya juga harus bergerak. Kita kan tidak boleh berhenti dengan usaha nih. Jadi itu yang dilakukan sekarang. Makanya untuk postur guru, terutama untuk kebutuhan di aplikasi itu kan yang startup yang akan diluncurkan ini. Untuk pemakaian skala terbatas Riau sudah pakai sebenarnya. Bahkan ada orang tua yang WA saya, Pak, yang di kampung sana, anaknya kuliah di Pekanbaru nih. Risau dia anaknya sudah terlalu lama di kampung tuh. Bukan mengenakan, malah mengganggu lagi. Nggak pulang malah keliaran juga, begadang juga. Lebih bagus dia di Pekanbaru katanya, dia kuliah katanya. Ini balik ke kampung juga enggak juga, di rumah dia jalan-jalan juga. Ya, tanggung jawabnya tidak seperti dulu lagi memang. Jadi siswa tidak lagi berada di sekolah, tidak berada di rumah. Tentu pengawasannya juga orang tua. Terakhir lah Pak Ketua PGRI, apa harapan Bapak ya terhadap pemerintah, terhadap guru, terhadap murid, terhadap orang tua lah, menghadapi masa pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk pemerintah ya tentu kita minta dalam suasana seperti ini terus untuk mengupgrade, yang mengadakan pelatihan, penguatan SDM-nya terhadap pembelajaran jarak jauh, peningkatan sarana teknologi, peningkatan penguatan terhadap tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan daring, bisa dilakukan upaya-upaya luring juga. Jadi itu harus dimaksimalkan. Dan untuk guru ya terus bersemangat, karena ini adalah tugas kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus jalan dengan konsep-konsep yang ada dan tingkatkan kemampuan terus dengan tidak harus juga diberikan, tapi kita cari bagaimana proses-proses yang ada, terutama untuk memperkuat materi dan konten yang dalam masa PJJ ini. Untuk siswa ya walaupun di rumah bosan situasi begitu aja juga berinovasi juga diusahakan untuk bagaimana terus berkomunikasi dengan guru dan juga selalu juga harus berada pada postur membudayakan diri, menjaga protokol kesehatannya juga. Dan orang tua ya ini adalah tanggung jawab bersama ya, bukan lagi berada pada sekolah ya, biasakan diserahkan ke sekolah, sekarang berada di rumah juga memberikan porsi terhadap pengawasan siswa ya. Seandainya memang berkeliaran juga harus dimaksimalkan, dan seluruh yang berdampak kita terus bergerak, berjuang untuk bagaimana memperkuat ya sektor-sektor itu kembali, karena sudah hampir 8 bulan ini kita harus membiasakan ya. Dan terutama pada guru ya, saya juga mengatakan guru di Riau ini sebenarnya sangat luar biasa, terus berupaya bagaimana tugas pokok dan profesinya terlaksana. Dan jangan khawatir, kita di PGRI juga akan berupaya bagaimana melindungi profesi, memperkuat kebutuhan mereka dengan upaya-upaya inovasi. Untuk kawan-kawan PGRI di kabupaten kota apa? Ya, PGRI kabupaten kota ya, karena ada 3 pilar kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang pengurus ya, selalu melindungi guru-guru kita, anggota-anggota kita, pantau terus keadaannya. Kalau ada yang melaporkan atau memang kita lihat ada sesuatu yang harus dilindungi, kita lindungi. Terus juga kebutuhannya juga tolong dilihat, baik itu kebutuhan profesi maupun juga kebutuhan sehari-hari juga harus kita perkuat, dan kompetensinya juga kita maksimalkan. Dan pengurus PGRI kabupaten kota juga sekarang sudah diupayakan berdigital juga. Jadi rapat pun sudah lewat virtual. Ya, rapat lewat virtual dan segala macam, memberikan arahan. Kemarin kita baru rakorpim virtual juga. Jadi
seluruh Indonesia juga akan seperti virtual itu juga, ya kan. Jadi pemirsa, itulah pertemuan kami ya. Ya, jadi mengenai topik tadi, belajar daring mulai membosankan. Ya, kita berharaplah kepada pemerintah ke depan segeralah tuntaskan tentang pandemi COVID-19 ini, ya kan. Enyahlah dari Riau atau dari Indonesia ini, ya kan. Soalnya bukan apa-apa ini, ya banyak dampaknya, ya kan. Ya ekonomi, dunia pendidikan, udah tuh anak-anak kita juga mulai bosan, orang tua juga sudah mulai, waduh, jenuh lah. Tapi yang paling penting memang ini bukan tugas PGRI aja Pak ya, bukan tugas pemerintah juga, tapi tugas kita bersama lah menekan COVID-19 ini. Makanya kita selalulah punya budaya baru, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Jadi sekian pertemuan kami dengan Ketua PGRI Riau. Kita jumpa lagi di Cakap Lepas mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.